Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi at'amana wa saqana wa nasahana. Alhamdulillah bi ni'matihi wa taufiqihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga syukurnya kita pagi hari menjelang siang ini menjadi sababiyah, menjadi alasan Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan tambah kenikmatannya, tambah keberkahan, kesehatan, afiah dan ketentramannya, karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang dibaca sama imam kita subuh kali ini, sama running tag yang tadi muncul setelah kita sholat subuh, itu matching sama kegiatannya kita. Jadi tadi disampaikan di surat Al-Baqarah dia fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bapak Ibu hafal ayat itu atau? Dan ingatlah ketika Nabi Adam bertatap muka dengan Allah. Dan ingatlah ketika Nabi Adam berjumpa dengan Allah. Kemudian Nabi Adam ini menerima beberapa kalimat. Kalimat ini artinya perintah. Nabi Adam ketika berjumpa dengan Allah itu setelah melakukan perbuatan salah karena mendekati pohon itu, maka Nabi Adam itu mengajukan beberapa kalimat taubatlah Bapak Ibu ya. Dan taubatnya Nabi Adam itu diterima. Karena diterima, Allah itu maha menerima, begitu Bapak Ibu disuruh ikut Nabi Adam, disuruh ikut bertaubat atas dosa, khilaf, maksiat yang dikerjakan oleh keturunannya Nabi Adam, termasuk saya dan Bapak Ibu. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Kenapa bertobat? Nah itu yang tadi surat Al-Imran yang dipasang running tag-nya itu kullu nafsin, tadi dipasang itu kan ya, kullu nafsin warnanya merah lagi tuh, mati itu, udik tadi itu merah, mati. Nah, kalau orang sudah mati, ya tujuannya cuma satu aja. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Bapak Ibu, kalau mati itu Allah hanya pengen memberikan balasan yang sempurna saja. Salat subuh ini balasannya masuk surga, tapi belum kita rasakan surganya. Kalau pengen menikmatinya, ya mati dulu. Ya, haji mabrur masuk surga juga. Yang sudah haji belum menikmati surganya betul, tapi harus mati dulu juga. Jadi kalau Bapak Ibu menikmati ujung perjalanannya kita dengan Allah, rasa-rasanya
tolong dipastikan betul tidak ada yang lebih nikmat daripada pertobatan, begitu. Bab kita pagi hari ini adalah Al-Khiddu ala Taubah. Ini kayaknya sang penulis kitab ini setiap kali habis kajian satu judul ditutup dengan anjuran bertobat. Nah, semoga Bapak Ibu betul-betul mau bertobat nih, setelah ngaji bertobat berulang-ulang gitu ya. Tobat itu apa sih Bapak Ibu? Ya, tabat itu artinya sebenarnya berhenti. Berhenti dari dosa. Berhenti dari salah. Nah, kalau sudah tobat, kemudian orang ini disuruh meninggalkan. Naza'a itu meninggalkan dosa itu. Pokoknya awal itu kudu berhenti dulu. Orang mau berhenti itu kalau dia sadar bahwa ini salah, dia gak akan pernah berhenti kalau dia tidak tahu itu salah. Apalagi isinya enak terus. Lu maling enak terus kok, gimana caranya maling tobat? Ya sang maling itu harus tahu kalau maling itu dilarang. Dilarang oleh Allah. Setelah dia tahu itu larangan Allah, baru dia bisa berhenti maling. Nah, setelah berhenti dari malingnya, dia disuruh meninggalkan hasil maling-malingnya itu. Nah gitu ya. Maka kalau ada orang habis maling kok masih ada sisa-sisa maling, nah, itu harus dibersihkan, dibersihkan pelan-pelan aja. Mestinya ada gesekan sosial. Yang tadinya maling enak, giliran nggak maling nggak enak. Tadinya dia nggak pernah sholat, gilirannya sholat, perubahan tuh sosialnya. Nah itu. Nah yang nomor 3 undang-undangnya Bapak Ibu disuruh beristighfar. Jadi sudah taubat, sudah meninggalkan, lalu beristighfar. Jadi, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Mutaffifin ya, kisahnya Nabi Syu'aib yang hobinya ngurangin timbangan itu, yang hobinya curang, yang hobinya ngebohong, yang hobinya menipu, yang hobinya manipulasi itu. Kan di ayat yang ke-17-nya kan kalimatnya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum wailu yauma idzil lil mukazzibin. Jadi orang-orang yang dosa ojo ngono lah. Jangan begitu. Curang, bohong, menipu itu tidak boleh. Salah. Jadi kebohongan kamu sekecil apapun itu ditulis di sijjin. Sijjin itu sumur yang ada di jahanam dan terbuka. Nah, itu tafsirnya itu. Artinya orang yang bohong, ngurangin timbangan, ngecurang itu masuk neraka jahanam. Maka bertobat ini dianjurkan betul oleh Allah kepada kita semuanya. Fallahu subhanahu wa ta'ala ya ma'syaral muznibin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang pendosa, ib'adu an amali su'in bitaubati ilar rahman. Jauhilah dari amalan-amalan yang jelek dengan cara bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha rahman, yang maha baik. Wala taghurrannakumul hayatud dunya fa innaha ghururus syaitan. Dan janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, karena sesungguhnya tipu dayanya syaitan itu lewat kehidupan dunia. Udah jelas itu ayatnya, banyaklah Bapak Ibu ya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Wah banyak itu ayat itu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sekedar main-main saja. Main-main itu artinya mau dicari seperti apapun ya tetap aja permainan. Orang hidup di dunia ini kalau cuman bermain-main, orang main itu kan ada dua tau Bapak. Bisa jadi waktu main menang, bisa jadi waktu main kalah. Hanya ada dua saja. Bapak Ibu jangan sampai mengalahkan akhiratnya hanya konsentrasi main di dunia. Mana Pak? Ya main-main aja Ustaz ngurusin dunia. Itu mainannya itu sudah mulai dari umur
21 tahun lulus S1, dia bekerja 40 tahun berarti 65, misalnya 65. Main-main aja tuh dia. Main-main dunia gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, waktunya main udah habis, maka disuruh pensiun. Kalau sudah pensiun, ya jangan main-main lagi dong. Yang serius lah ngurusin akhiratnya, yang sungguh-sungguh lah ngobrolin akhiratnya. Kemarin saya khutbah di Universitas Pancasila. Saya tidak nanya di samping saya itu apakah dosen apa gitu. Yang pasti beliau dosen, mungkin pejabatnya UP gitu ya. Dia lagi belajar baca Al-Quran metode tamyiz, lagi ngapalin itu A, ba, a, terus ditutup bukunya A, ba, a, ba, dibuka lagi. Oh diulang ya. A, begitu. Saya bilang luar biasa sampai. Rambutnya udah putih, kulitnya keriput, kacamatanya tebel, mestinya profesor. Mungkin profesornya tidak agama, maka dia belajar A, ba, dia palin itu. Nah, ini orang yang mau ke akhiratnya sudah serius belajar huruf hijaiyah. Mungkin sepanjang hidupnya ini huruf hijaiyah nggak pernah kebuka, baru kebuka setelah dia dapat petunjuk. Mungkin baru-baru dapat petunjuknya. Tapi dia harus bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena dia sudah mau menikmati hidangan huruf hijaiyah, yang setiap hurufnya itu diapresiasi pahala, yang setiap kalimatnya itu diapresiasi rahmat, syafaat, dan seterusnya. Bapak Ibu, jangan pernah ketipu sama dunia. Karena dunia ini menurut informasinya Al-Quran cuma sebentar aja. Seenak-enaknya Bapak Ibu di dunia, ya gak akan pernah lama lah Bapak Ibu. Kalau kita sudah sering makan enak, ya belakangan jangan enak-enak terus lah. Kalau dulu sudah sering yang digoreng-goreng gitu ya. Nah, sekarang belakangan ya yang direbus-rebus aja. Kalau yang direbus-rebus sudah mulai masalah, mungkin yang di open aja, ya toh. Semuanya masalah, ya pakai selang lah. Pakai selang ya. Nggak usah ngunyah, nggak usah pakai selang udah. Itu masih alhamdulillah itu. Kalau sudah ada selang, ya sudah. Intinya tinggal istighfar sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah itu. Jadi kalau kita ngikutin rumus-rumusnya Al-Quran, bahasa Al-Quran yang paling indah lah ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Itu undang-undang surat An-Nahl Bapak ya. Apa saja yang ada di hadapan Bapak Ibu itu akan pergi. Apa saja yang di hadapan Allah itu akan abadi. Bapak Ibu saat ini punya apa saja pergi. Benar gak Bapak Ibu? Ganteng pergi, cakep pergi, cantik pergi, sugih pergi. Kalau kaya itu pergi itu gini, bisa jadi kayanya ada tetapi nikmatnya pergi. Punya duit banyak tapi nggak bisa pergi jauh, ya toh? Atau sudah nggak ada duitnya sekaligus tidak bisa menikmati. Nah, itu dua-duanya pergi malah itu. Yang ada tetap air mata. Mobilnya banyak, rumahnya besar. Maaf ya, misalnya kakinya nggak bisa jalan, nangis. Nangis. Kenapa dia nangis? Ada hartanya, tetapi dia tidak bisa pergi. Maka betul apa yang diinformasikan oleh Allah. Apa saja yang Bapak Ibu punya akan pergi. Maka jangan sampai yang Bapak Ibu punya itu pergi tanpa Bapak Ibu menikmati. Termasuk duitnya Bapak Ibu, tolong dinikmati. Karena kalau duitnya tidak dinikmati, itu berarti bukan punya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu rajin baca surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 itu bunyinya begini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Duit,
anak itu adalah perhiasan dunia saja. Yang abadi apa itu? Al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu apa? Zikir pendek-pendek, kalimah thayyibah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu abadi, berpahala, sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya kegiatan dibandingkan dengan tadi duit, anak, tasbih. Usia kita ini kalau ngeliatin anak sudah mulai nggak mau transfer, Bapak Ibu, Bapak jangan marah-marah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Nggak ditransfer nggak apa-apa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Nggak dikasih duit tidak apa-apa. Nggak usah didoakan anaknya cilaka, nggak usah. Karena memang dia perhiasan. Bapak Ibu baca istighfarnya diterima, taubatnya diterima, habis itu anaknya transfer insya Allah. Gitu. Tapi kalau kita marah-marah, tambah jadi Bapak Ibu, tambah jadi. Maka berzikir itu yang akan menghilangkan Bapak Ibu dari tipu daya dunia. Wa'lamu, ketahuilah Bapak Ibu, annallaha tabaraka wa ta'ala yamhu ankum sayyiatikum bitarkiz dzunub. Ketahuilah, percayalah Bapak Ibu, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari Bapak Ibu kejelekan-kejelekan Bapak Ibu, kemaksiatan-kemaksiatannya Bapak Ibu, dengan meninggalkan dosa-dosa itu. Nomor satu, harus meninggalkan dulu. Nomor satu, harus punya ilmu bagaimana caranya berhenti. Nah, itu dulu. Jangan sampai berhentinya itu dipaksa oleh Allah gitu loh. Ini kok kayaknya kok dikasih kesempatan kok ndableke ra umum gitu loh. Akhirnya dicabut, krek, berhentikan, dipaksa berhenti. Mari kita sadar gitu, bahwa dosa ini kudu dihentikan. Sambil punya keyakinan, inna abdal mu'min idza adnaba dzamban satuktabu fi qalbihi nuqtatan sauda fa in zada fazadat. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ditulis satu noktah di dalam hatinya itu, noda dosanya itu. Satu titik ada, klek. Fa in zada, kalau dosanya bertambah, fazadat, maka akan bertambah noktah hitamnya itu. Kalau sudah hitam, gelaplah hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, nggak ada cahayanya sama sekali, maksiat semua itu. Jadi ngelihatin masjid gelap, ngelihatin silaturahmi jauh, ngelihatin amal soleh sulit, karena gelap hatinya. Nah, yang menarik adalah kata Nabi Muhammad SAW, kalau orang ini sokula, meninggalkan dosa itu, wastaghfara, dan beristighfar itu, ya akan dibersihkan kembali itu. Oh, mulai muncul tuh, hatinya mulai bercahaya. Ngeliatin masjid kelihatannya terang, ngeliatin masjid mulai seneng, besok ikut ke masjid. Nah, itu mulai bertobat tuh masjid. Nah, sampai ke dalam masjid mulai dia menerima itu, ada kenikmatannya sujud, rukuk, dan seterusnya. Itu orang taubat itu begitu, baik. Wah, enak kalau sudah dikerjakan. Kemudian apa? Wal asmu ala taubah wa yarhamukumullahu yaumal hisab bi husnil aubah. Dan berkomitmen mau bertobat atas dosa-dosa itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati Bapak Ibu pada waktu hari hisab bi husnil aubah, dengan sebaik-baiknya penerimaan, sebaik-baiknya penghargaan setelah Bapak Ibu mau bertobat. Ya akhi, wa ma asa an aqulu laka min karami maulakal jalil jalla jalaluh law anna az-zunub allati amilta fi ayyami tughyanika wa isyanika kanat mislu jibalid dunya birimaliha wa bihariha wa anhariha wa tabbat taubatan wakhidatan bisidqin wa hirqatin wa nadamah liyaghfiraha laka maulakal karim bi karamih wa fadlih wa la tas'alu anha yaumal qiyamah. Bapak Ibu, saya tidak akan mengatakan apapun kepada Bapak Ibu kecuali
Allah yang maha mulia dengan kemuliaannya, Allah yang maha agung dengan keagungannya. Lau anna dzunub, niscaya kalau Bapak Ibu punya dosa-dosa yang pernah Bapak Ibu kerjakan di hari-hari Bapak Ibu melampaui batas, di hari-hari dulu banyak bermaksiat, sampai dosa itu mislu jibali dunia, setinggi gunung di dunia. Bapak Ibu pernah liatin gunung? Benar ya? Gunung itu tinggi atau pendek? Batunya banyak atau dikit? Kalau pasirnya, isinya kan pasir, batu gitu ya. Nah ini disebutnya gunung di dunia. Bahasanya tuh gunung di dunia berarti semua gunung Bapak Ibu. Yang tinggi-tinggi dosanya Bapak Ibu sebanyak itu. Birimaliha, lengkap dengan pasir-pasir yang di gunung-gunung. Nah ini adanya di Bromo nih, namanya gunung pasir ya. Wa bihariha wa anhariha, sebanyak air yang ada di lautannya dunia. Bapak Ibu pernah ngitung dosanya sebanyak itu? Waduh, nggak sempat Ustadz, tapi saya yakin dosanya banyak. Biasanya kalau ditanya begitu, banyaknya berapa? Aduh susah Ustadz, sebanyak air di lautan, netong netesnya aja susah. Ya, kalau diajak ngomongin laut, mestinya kita ingat ya, Nabi Muhammad itu menggambarkan, pernah suatu hari Nabi itu memasukkan jarinya ke laut. Ini anggap aja gelas ini laut, dimasukkan lalu diangkat. Apa kata Nabi? Kenikmatan dunia itu hanya sebatas air yang ada di ujung jari saya ini. Sementara kenikmatan akhirat itu adalah yang di lautan itu. Kebayang Bapak ya? Jadi dunia itu kata Nabi itu sedikit sekali, kecil sekali. Bagaimana cara ngukurnya ya? Kalau surga itu disebutnya adalah ada bidadari-bidadari. Bidadarinya surga itu tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada wiladahnya, tidak ada cerewetnya, tidak ada rewelnya. Itu bidadari surga. Wah ibu-ibu langsung komplain, wah Ustaz, lah serius ini tafsirnya begitu, bidadarinya itu begitu. Kalau tidak ada haidnya, nah gitu dong Bapak Ibu. Berarti mereka itu nanti kalau di surga cuman menikmati saja. Nikmat yang paling terenak di seluruh dunia kan bersuami istri, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak haid, berarti tidak ada liburnya. Kalau nikmatnya dunia itu 1 bulan 1 kali wajib libur, karena dia haid. Ada lagi yang lebih hebat, mereka tidak melahirkan. Nah kalau di dunia ini justru melahirkan dijadikan batasan. Nikah cukup punya 2 anak saja. Ada lagi yang lebih parah, nikah nggak mau punya anak. Tuh parah kan Bapak Ibu. Kalau di surga itu ada sungai Bapak Ibu, itu sungainya tidak pernah ada di dunia. Karena menurut informasinya surat Muhammad, sungainya ada 4. Madu, susu, khomer, air tawar yang tidak pernah berubah warna, rasa, dan modelnya. Ada di dunia? Gak ada. Maka ini kecil nikmat dunia itu Bapak Ibu. Karena saking kecilnya itu dunia, lembok iya ojo maling napa? Gitu aja kok Bapak Ibu. Jangan bohong apa? Jangan berantem ngapa? Ngurusin dunia kok sampai berantem, maling, aduh. Yang mau dicari apa? Bapak Ibu kalau diajak maling cukup bilang aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Warisan nggak dikasih banyak, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan berantem. Wah ini kakak saya ini nggak bener nih katanya. Masa warisan dia? Enggak lah, itu mang dia mau serakah ya monggo lah. Monggo aja, silahkan dinikmati. Saya tak ngalah aja. Ada yang begitu? Susah loh. Ya kalau dikit warisannya Ustaz, kalau triliunan Ustaz, ya monggo Bapak Ibu. Tapi saran saya ngalah itu setahu saya baik. Yang punya triliunan, ya Allah itu tiap detik ngurangi kok itu. Tiap detik dikurangi, habis Allah. Bapak masih seger, buger, bahagia, senang, dia udah mati duluan. Kebanyakan duit. Maka
dunia itu sedikit sekali. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, dosanya sebanyak pasir, sebanyak air di laut, sungai yang ada di dunia gitu ya. Lalu Bapak Ibu taubatan wahidatan, Bapak Ibu cukup taubat satu kali saja, bisidkin dengan benar, sungguh-sungguh, wanadamatin dan penyesalan yang sungguh-sungguh, liyaghfiraha laka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan Bapak Ibu. Pertanyaannya yang paling gampang itu begini, taubatnya itu kapan? Ya waktu pergi haji itu. Waktu pergi haji. Orang pergi haji itu intinya kan cuma satu, mengharapkan taubat kepada Allah dan mengharapkan rahmat. Kan cuma dua lah ya kalimatnya Nabi waktu di Arafah itu. Ini orang-orang ini pada ngapain ini segini banyak nih, panas-panas, pakai baju putih, nggak pakai celana dalam, kaos, pada ngapain sih? Kan para malaikatnya mengatakan kepada Allah, mereka ini semuanya berharap ampunanmu dan berharap rahmatmu. Oh, kalau gitu kasih tahu, semua yang duduk di Arafah tanggal 9 ini sudah aku maafkan dosanya, dan aku akan rahmati semua yang di Arafah itu. Maka Bapak Ibu kalau pergi haji harusnya itu punya database tentang dosa itu. Dosanya apa saja ditulis dulu, dibawa ke Arafah bersih. Maka haji itu seumur hidup sekali saja, 2 kalinya sunnah. Ini jangan yang haji cuma sekali aja, nggak serius, tobatnya guyon-guyon itu, haji udah pulang maling lagi Bapak Ibu. Kan itu masalahnya. Akhirnya besok pergi haji lagi, pakai kuota yang dibikin sakar PDW bisa gitu. Jadi tobatnya sekali saja waktu pergi haji, tapi dengan catatan apa? Sungguh-sungguh, serius, dan pasti Allah terima tobat itu. Yang pulang haji tobatnya diterima, nah, Bapak tengok itu, hidupnya pasti tambah baik, hidupnya tambah bersih. Nah, itu aja lah Bapak Ibu. Karena dosa sebanyak itu tidak akan pernah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya beberapa ayat yang menyuruh Bapak Ibu bertobat. Ya ahlaz dzunub, tadabbaru hadhil ayah. Bapak Ibu kalau merasa banyak punya dosa, tadabbaru hadhil ayah, tolong direnungkan betul ayat ini. Fa innaha fiha balaghah, karena di dalam ayat ini ada balaghahnya. Kalimatnya pendek, maknanya dalam, itu balaghah. Kalimatnya pendek, isinya luar biasa. Liman tadzakkara, bagi orang-orang yang mau berpikir. Wazajaran, dan orang-orang yang mau meninggalkan. Liman i'tabara wa tahwifan, bagi orang-orang yang mau mengambil ilmu dari ayat ini. Wa tahwifan liman tadabbar wa nahyan, orang ini akan takut dan akan meninggalkan. Dan memikirkan ayat ini adalah bagian dari ibadah. Wal fikratu ala hadhil ayah ibadatun wa khairun wa ziyadah. Mikirin ayat ini ibadah dan ada pahalanya. Li'anna maulakumul karim qad khawwafakum wa hadatkum wa zajarakum biha zajran syadida. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menakutkan Bapak Ibu, mengancam Bapak Ibu, memperingatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak enggak takut, Bapak Ibu enggak merasa terancam dengan ayat ini, ya berarti enggak memikirin gitu ya. Suratnya Al-Imran ayatnya 30. Bapak Ibu boleh dibuka lalu dihafalkan, mungkin lebih baik ya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara
Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Summa qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Pada hari setiap jiwa, ini tak ada hubungan sama tadi ya. Setiap jiwa, masing-masing orang, beda istri, beda suami, beda anak, masing-masing. Kullu nafsin. Bapak Ibu akan melihat min khairin muhdara. Amal solehnya Bapak Ibu akan dihadirkan suatu hari. Wa ma amilat min su'in, dan Bapak Ibu juga akan melihat perbuatan jeleknya yang pada waktu hari itu nanti Bapak Ibu itu senang. Lau anna bainaha, kalau antara Bapak Ibu dengan amal jeleknya itu ada amadan ba'ida, ada jaraknya yang jauh, jauh sekali. Artinya apa? Bapak Ibu nanti akan senang lihat amal solehnya, bahagia ngelihatin amal taatnya, tetapi ketika ngeliatin dosanya itu pengennya dia, yang menyenangkan dia itu adalah bainahu amadan ba'ida, jaraknya jauh, pisahnya jauh. Nah, coba kita pikirkan. Jadi kalau ada amal soleh nanti dihadirkan, sekecil apapun, berarti kan memotivasi kita untuk banyak amal soleh. Nah, kan? Kalau amal jeleknya itu kita nggak senang nanti di hadapan Allah, pengennya itu jauh gitu. Jadi kalau ada yang su' itu, sayiat itu, ya mari kita menjauh sejauh-jauhnya gitu. Kenapa? Ya karena dia jelek, karena dia su'. Ini peringatan dari Allah. Karena dihadirkan, nanti yang mau kita lihat yang mana, kan gitu. Di dalam surat yang lain Bapak Ibu ya, pakai bahasa indahnya Al-Quran. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran. Surat An-Nisa ayat 40. Dan sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi, tidak pernah menganiaya, tidak pernah tidak mencatat, tidak pernah ngasih balasan. Semuanya dikasih balasan, semuanya dicatat. Misqala dzarrah, walaupun amal soleh itu segede biji sawi. Zarrah itu Bapak Ibu tahu biji sawi enggak ya? Ya pokoknya yang paling lembut, paling kecil lah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pohon sawi, Bapak tengok itu, kalau sudah dikeringin, lembut, warnanya hitam, kecil-kecil. Itu kalau ditaruh di gurun pasir, itu kita pakai teleskop baru kelihatan tuh biji sawi. Tapi yang sekecil itu Bapak Ibu, kalau itu kebaikan, dicatat kebaikannya oleh Allah. Yang sekecil itu, kalau itu kejelekan, juga ditulis oleh Allah. Tidak akan ada yang dibuang. Ayat ini Bapak Ibu hadir karena memberikan respon kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang senangnya dulu kalau gede bangga, kalau kecil kayaknya nggak dibales nih gitu. Bapak Ibu jangan lupa, kalau sudah sholat, sudah haji, sudah zakat mal, sudah puasa Ramadan, itu gede-gede Bapak Ibu. Jangan lupa yang kecil-kecil yang menghapuskan gede-gede itu. Yang kecil-kecil apa sih Ustaz? Ya tanya Nabi Muhammad. Yang kecil-kecil yang menghapuskan dosa itu banyak Bapak Ibu. Ini kalau dalam ceramah-ceramahnya Rasulullah itu yang kecil-kecil hebat itu apa? Kata Nabi kepada istrinya Aisyah, tolong selamatkan badanmu dari api neraka walau hanya dengan separuh biji kurma. Kecil kan Bapak Ibu? Kecil itu. Separuh biji kurma itu 2000-an itu. Kalau ada kota amal 2000. 2000 itu kalau ikhlas, bener, istiqomah, rutin menyelamatkan. Ya syukur 100.000 kan gitu ya. Itu misqala dzarrah itu.
Misqala dzarrah yang nomor 2 ya kata Nabi. Kita ini jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang kecil. Nomor 2 apa? Menuangkan air ketimba saudaramu. Kalau di Mekah itu berarti apa? Mencetin galon zam-zam itu, kalau ada orang minta, itu luar biasa tuh. Kenapa kok dianggap luar biasa? Karena dia ngerti ini orang pengen minum, berarti dia haus. Ini orang kalau belum ngerti ilmunya misqala dzarrah, waktu ada orang mau minta air dipencetin itu, ntar dulu ngapa, orang saya lagi berkat juga begitu, dia lagi nuang sendiri gitu, nggak pernah ngaji misqala dzarrah itu. Harusnya yang minta itu didahulukan. Siapa orang yang pernah mengerjakan menuangkan air? Nabi Musa alaihissalam. Yang dituangkan siapa? Anaknya Nabi Syuaib. Karena Nabi Musa menuangkan air, dia cerita ke bapaknya, habis di gini-gini. Nah tuh, amalannya kecil, nikah bapak ibu, cantik, anaknya Nabi, coba. Maka bapak ibu jangan pernah meremehkan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kadang-kadang jadi luar biasa. Ini kalau ada orang pakai masker gitu, bapak itu rajin-rajin senyum aja sama yang pakai masker, Pak, biar dia juga ikut senyum. Takutnya itu gubernur. Oh iya tak? Takutnya itu gubernur menyamar datang ke Masjid Al-Ikhlas. Ramah aja dulu, Pak, sehat, sehat Pak Haji, sehat alhamdulillah. Terus dia tuh kepikiran gitu, oh ternyata ada jamaah yang santun Pak. Akhirnya di-tag, pakai baju apa, coba disamperin, Bapak kenal sama saya enggak? Enggak, pakai masker, gimana kenalnya Pak? Ternyata gubernur. Ini apa ya, foto video paling baru ya. Bapak kenal sama bupatinya Garut enggak? Kan gitu itu ceritanya kan. Enggak Pak. Ngerti jeleknya apa enggak? Enggak juga Pak. Ternyata yang nanya gubernur. Itu kalau kita ramah santun sama orang yang kita enggak tahu, ternyata itu takdirnya Allah, Bapak harus ketemu sama orang baik seperti itu, misalnya naik derajatnya Pak. Minimal Bapak akan diangkat jadi staf ahlinya karena baik. Alhamdulillah. Oh, cuman senyum tok lho Pak. Pak gitu. Apalagi nuangin air, Masya Allah. Orang kalau nuangin air di Mekah Madinah itu kan dia nggak pernah nengok ke atas ke belakang, mencet aja minta air, nggak pernah nengok tuh. Padahal yang minta jangan-jangan menteri lagi umroh, kan bisa begitu. Yang nomor 3 ini kecil Bapak Ibu, zarrah. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Bersedekahlah kepada tetanggamu walau kana min hiskil ghanami. Bapak Ibu bersedekahlah sama tetangga walaupun yang disedekahkan itu kikil kaki kambing. Kecil itu Bapak, kikil kaki. Masya Allah. Bapak Ibu tahu kikil kaki kambing? Itu kalau di Mekah itu barang sampah nggak laku, dibuang gitu. Karena saking kerasnya, isinya itu tulang tok, letak. Bapak kalau makan itu sop kikil kaki kambing yang 3 saudara yang katanya enak itu, nah ya, kan paling enak itu 3 saudara itu katanya. Pilihlah kikil kaki kambing, wah dipotong, semangkok gede itu, ya tak? Gede mangkoknya. Iki dagingnya ngendi kata keluar tulang tok itu, letak, lurano enake blas. Cuman karena yang mau dicari adalah kecil, tapi yang diminta oleh Allah itu kan kontribusi, kepekaan sosial, kepedulian, mau berbagi. Itu yang jadikan dia besar itu. Bapak Ibu jangan meremehkan kikil kaki kambing. Kalau ada makanan-makanan yang sudah tidak kurang nyaman, apalagi kurang bagus menurut kita, mungkin menurut orang lain tuh jadi enak gitu loh. Kikil kaki kambing kasihlah ke tetangganya. Ada lagi yang lebih murah, lebih kecil dari kikil kaki kambing. Kalau masak airnya tolong diperbanyak. Itu juga Nabi juga. Ini aja susah dikerjakan kok. Masak kuahnya banyak, iya tapi nggak sampai tetangga. Banyaknya sudah bener, nggak sampai ke tetangga. Sayur asem kuahnya 2 liter, dibuang-buang.
Jadi tangan, pikiran, mata itu nggak mau pergi ke tetangga itu. Bu, ada sayur asem, nggak mau begitu itu. Kenapa sih nggak mau begitu? Ya taghurranakumus syaitan, karena tangan, mulut, matanya itu ditipu oleh setan itu. Jangan bersedekah, jangan dibagi, jangan dikasih. Begitu aja itu kerjanya. Ngomongin yang kecil-kecil itu sesuatu. Nah di dalam Al-Quran kan banyak tau Bapak Ibu yang kecil-kecil itu. Miskolah darah namanya Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasanya surat Luqman itu kan ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fis sahra aw fis sama ya'ti bihallah. Wahai anakku, kalau kamu punya sebiji sawi. Nah, sebiji sawi lagi itu. Sebiji sawi itu Anda taruh di sahra. Sahra itu gurun pasir yang tidak ada ujungnya. Sejauh mata memandang namanya sahra. Ada biji sawinya. Atau ada di atas langit, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan biji sawi itu. Artinya apa? Sekecil apapun kegiatan, pergerakan, amal soleh, entah itu ucapan, entah itu oleh tangan, oleh mulut, oleh seluruh organ tubuh Bapak Ibu, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan dihadirkan nanti di hadapan Allah. Maka mari kita bertanggung jawab atas seluruh amanah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak Ibu punya rumah, jangan sampai rumah itu nggak pernah tersentuh oleh tangan kita. Nah, begitu tuh. Rumah sampai 2 hektar, gimana nyapunya Bapak Ibu? Repot itu kalau rumah 2 hektar. Keluasannya tahu, 1000 hektar keluasan. Rumah yang seumuran kita sudah di atas 30 tahun ini, ya saran saya cukuplah 100 meter itu sudah cukup Bapak Ibu. 100 meter itu kalau bisa kesentuh sama kita semua itu udah alhamdulillah itu. Punya kamar 3, kamar mandi 2, udah capek ngurusnya itu, udah itu. Ngepelnya juga udah bikin lemes-lemes kan itu. Jangan sampai nggak pernah kebuka semua itu pintunya ya. Karena nanti akan dipertanyakan, ini kenapa sih punya rumah nggak diurus begitu. Mari kita pikirkan ayat ini Bapak Ibu. Ay yuhadzirukum iqabah. Allah memperingatkan Bapak Ibu iqabahu wa adzabah, atas siksa dan azabnya Allah idza asaitumuhu, kalau Bapak Ibu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau dihadirkan itu bukan untuk diapa-apain, disuruh bertanggung jawab. Bapak Ibu harus tanggung jawab. Yang dilakukan harus berani jawab. Kenapa begini, kenapa, harus dijawab. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda sama Bapak Ibu, la yazalu qadama ibna adama illa bi khamsati asya. Kakinya Bapak Ibu tidak akan pernah bisa berpindah dari hadapan Allah kecuali sudah menjawab 5 pertanyaan. Itu wajib dijawab itu. 1, waktu muda umurnya buat apa? Waktu apa Bapak Ibu? Muda. Muda itu umur berapa sih? Mulai dari balik sampai 40 tahun. Anggap aja begitu ya, kalau ngikutin WHO nih. Karena WHO itu standarnya tua itu 170 sampai 200 itu baru tua. Kalau menurut WHO. Kalau menurut orang Indonesia berarti muda antara 9-12 tahun sampai 25 tahun itu muda. Sebelum nikah dah. Bapak Ibu dulu ngapain? Ngapain kira-kira kita? Usia itu? Ya nggak tahu Ustadz, masing-masing orang punya filenya sendiri-sendiri. Yang filenya sudah habis, sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz itu. Krek disimpan. Waktunya nanti dia kiamat, tinggal diambil filenya, klik masuk ke komputer, nyala, lihat waktu muda. Dilihat semua memori waktu muda. Dulu waktu muda ngapain ya? Puasa Ramadan dari rumah puasa sampai sekolahan batal gitu ya. Pas masih muda makan bakwan 2 ngakunya 1. Ya tak? Waktu muda sekolah nggak pakai jilbab, wah celananya roknya mini gitu ya. Muda juga itu dulu kan. Nanti ditanya gitu. Coba. Sekarang aja kita jilbabnya panjang-panjang, wah macam-macam lah. Dulu
Pertama yang ditanya itu mudanya dulu. Udahlah, yang muda-muda ngaku aja dulu, ngapain gitu maksud saya itu. Ustadz, tapi yang nyuruh nggak pakai jilbab kan negara, Ustadz. Kayaknya negara nggak nyuruh dah. Memang disuruh, boleh nggak pakai jilbab atau wajib nggak pakai jilbab? Setahu saya sih nggak nyuruh itu. Namanya juga masih muda ya. Ya kalau nabi-nabi kan mulai dari lahir sudah dakwah ya. Nabi Isa lahir dakwah, Nabi Muhammad lahir dakwah, sampai mudanya habis kan. Nabi Ibrahim muda dakwah, ya tak? Semuanya muda-muda itu habis untuk dakwah. Nah kita ngapain? Ya nanti saya kalau ditanya mulai dari umur 9 tahun, umurnya habis waktu muncul tuh, krak di TV muncul. Oh, lari-larinya di masjid, bercandanya di masjid. Kalau maghrib ngaji di masjid, subuh sholatnya di masjid. Saya tidurnya dulu di masjid soalnya. Sampai sekolah SD pindah ke pondok, ke masjid lagi itu. Masjid gaya ya, yang saya ceritakan yang baik-baik doang nih Bapak Ibu. Masjid gitu. Habis mondok ke Jakarta, yayasan, masjid lagi tuh. Masjid. Habis itu kuliah di Libya, ketemu masjid lagi aja tuh, masjid aja. Sampai sekarang ke masjid aja kita. Ditanya waktu muda. Yang nomor 2 yang ditanya adalah waktu umur semuanya dari muda sampai tua, sampai meninggal, habis untuk apa? Maka pesan saya kalau kita sudah merasa tua gitu ya, semoga umurnya digunakan untuk yang baik-baik. Amalannya ringan, ibadahnya ringan, pahalanya besar. Dicari. Apa itu? Kayak Nabi Muhammad menjelang akhir usianya itu. Yang diperintahkan kan spesifik ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sampai Nabi meninggalnya itu banyak baca tasbih, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berdiri, duduk, berbaringnya, empat-empatnya dikerjakan. Sampai sholatnya doanya dirubah. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rukuk sujudnya Nabi begitu sampai meninggal dunia itu. Ustadz, kalau sudah setua kita masih main bulu tangkis, enggak boleh. Bulu tangkis boleh. Yang penting waktu nepok itu subhanallah. Ya toh, waktu ngaweng kanan astagfirullah, begitu. Ini jangan bulu tangkisnya orang tua-tua kok. Syek. Akhirnya kakinya nekuk nggak bisa balik, repot. Nah kemarin ada jamaah saya begitu. Itu ngapa itu sholat tiba-tiba duduk di bawah tuh. Kakinya keselio Ustaz. Lah emang kenapa? Ustaz, padahal nggak ada yang ganggu tuh. Namanya tulang udah tua Bapak Ibu. Maka diisi tasbih lah. Boleh main bulu tangkis. Tenis meja, boleh banget. Yang penting waktu mau mulai itu serven itu astagfirullah, begitu Pak Ibu. Waktu nyemes itu subhanallah, begitu. Wah, itu tenis meja berkah Pak Ibu. Jangan sampai semangatnya doang, tapi amal solehnya kelupaan. Takutnya habis nyemes, nggak balik tulangnya itu. Waduh, sahabatnya itu. Dan susah mengembalikannya itu. Kenapa ya? Karena tulangnya sudah tulang-tulang udah tua kayak umuran kita ini kan udah tua-tua. Saya udah 50 tahun Bapak Ibu. Udah tua Pak Haji. Pak Haji berapa? 70. Berapa Pak? 72 ya, jauh. Beda 12 tahun. 22 tahun kan. Waduh. Ya cium tangan sama jenengan berarti ya. Saya aja Masya Allah. Yang nomor 3, yang ditanya nih Bapak Ibu, yang ditanya sama Allah itu, Bapak Ibu wajib jawab itu. Wajib jawab. Masalah duit ditanya. Duit itu ditanya. Nyari duitnya bagaimana? Setelah punya duit buat apa? Ditanya itu. Bapak harus jawab juga itu. Semoga sih nyarinya halal. Terus setelah dapat dipakai yang benar. Begitu. Caranya bagaimana? Pokoknya dipakai.
Kalau dipakai diganti sama Allah, kalau nggak dipakai ya numpuk, takutnya nanti expired duitnya. Kayak orang yang nggak nabung itu ya, uangnya dimakan rayap. Ngadu ke BI gitu ya, alhamdulillah diganti ya, jumlahnya 300 juta gitu ya, walaupun dimakan rayap gitu ya. Ini ada orang duit sampai dimakan rayap itu berarti saking banyaknya kan Bapak Ibu. Yang satu nyari kagak ada, yang ini kebanyakan maka dimakan rayap kan gitu. Masya Allah. Tolong ditanya duitnya bagaimana mencarinya, lalu setelah dapat buat apa. Yang terakhir Bapak Ibu setelah ngaji begini ngapain? Setelah punya ilmu, ilmunya buat apa? Nah, itu ditanya juga itu. Nah, 5-5-nya Bapak Ibu jawab, baru boleh bergeser. Oh oke, semuanya benar, bagus. Silahkan jalan ke tahap seleksi berikutnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini kalau di mahsyar ya silahkan lewat ke mizan. Ditimbang, habis itu kesir. Terus ditambah kesempurnaannya. Ada lontong, ada roti, ada bakwan, nasi uduk, untuk syukur ada empal gentong dan lain sebagainya. Wah, itu udah besar Bapak Ibu. Iya toh, itu udah besar itu. Wala yahkiranna minal hasanati syai'an. Pokoknya Bapak tidak boleh meremehkan. Pesan saya yang belum ngasih masjid, kalau nggak bikinin teh yang habis ngaji, itu pahalanya besar sekali Pak. Kadang-kadang saya suka kasihan, ini orang sudah nggak pernah ngasih, giliran dikasih ngabisin aja nggak mau, dia sisakan di situ, dia buang-buang itu makan. Misalnya seperti itu. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil Pak Ibu. Karena kebaikan yang kecil itu farubama kana fiha ridha minal mulkil wahhab. Boleh jadi amal soleh yang kecil itu Allah ridho, kemudian Allah memberikan pahalanya kepada Bapak Ibu. Jadi yang kecil jelek tidak boleh diremehkan, yang kecil baik juga tidak boleh jadi jangan mentang-mentang, oh saya sudah haji, sudah sholat, sudah ini, sudah itu. Jangan. Ingat yang kecil-kecil masalahnya. Wa'lamu. Udah habis belum? An-zunuba alladhi yuhaqqiruhu sahibah yakunu yaumal qiyamati fi mizani fa'ilihi asqal min jibalil ard. Ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya dosa yang diremehkan oleh sang pelakunya nanti pada hari kiamat akan ditimbang sama yang mengerjakannya lebih berat daripada gunung yang ada di bumi. Kecil cuman kok istiqomah rutin gitu loh Bapak Ibu. Biasa buang sampah dari dalam mobil, begitu aja tuh buang sampah terus itu. Padahal setiap hari dia pergi. Rutin itu. Kalau makan nggak dihabisin, nyisa terus. Asal makan nyisa. Padahal sehari makan 3 kali. 3 kali kali 30 kali 1 tahun kali sekian puluh tahun, nyisa mulu. Kalau nyisa disebut teman setan, mubazir, dosa, gimana coba? Dan ternyata banyak orang makan bersih masih susah gitu. Jadi hobinya makan nyisa. Aduh. Yang satu lagi nggak nyisa, belum disuruh makan sudah berkat, belum disuruh udah berkat. Kan sama-sama dosa aja nih orang. Mbok ya kalau ada makanan jangan hobi berkat kalau belum disuruh sama yang punya ya. Wong yang lainnya belum kebagian kok. Ini udah berkat. Yang dimakan belum dikunyah sudah naruh di tasnya. Aneh orang-orang. Ini hal-hal kecil ya Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang bikin kesel gitu ya. Kesel karena kecil tapi kok dikerjakan gitu kan. Kalau bahasa orang Jawa itu serak mutu, rak mokrol gitu ya. Fazajar nafsaka an ibaha wa qutima fi hayatika yaumil fakrika. Bapak Ibu hati-hati sama yang kecil-kecil itu. Tolong diperhatikan betul dalam hidupnya Bapak Ibu. Wal asal fi dzunub as-shaghir ayakuna sababan lidukhuli sahibi finnar. Bapak Ibu, intinya dosa-dosa kecil yang Bapak Ibu remehkan yakunu sababan lidukhuli sahibihi finnar. Bisa menjadi sebab sang pelaku dosa-dosa ringan atau kecil itu masuk neraka gara-gara yang kecil. Innal abdal maghrur ya'malu dzunbu wa yuhaqqiruhu wa la yukhaffir fi man qad asahu. Orang-orang ini tertipu dengan amalan-amalan dosa yang kecil,
dan merendahkannya, tapi dia tidak pernah berpikir fiman qad asahu, dia maksiat yang kecil ini sama siapa. Misalnya tadi nasi gitu ya, makanan yang dibuang dia nggak pernah mau mikir sampai jadi makanan itu ada kuasanya Allah semua itu. Halo Bapak Ibu, benar begitu? Contoh ayam itulah ayam, yang punya siapa itu ayam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diternak, dikasih makan, dijaga, diperhatikan, dipotong, dimasak, itu Allah semua itu Bapak Ibu. Satu kalimat, kalau Allah tidak pengen ayam ini hidup, mati sebelum dia gede. Padi juga begitu. Itu padi kalau tidak bisa sampai dimasak sampai di depan mulut kita itu, Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin itu padi di depan mulut kita itu. Karena sudah sampai di depan mulut kita, ya tolong dimakan, gitu loh Bapak Ibu. Jangan dibuang. Nggak mau mikir aja ini orang, gitu sih. Karena dia nggak mau mikir, dia nggak sadar kalau dosa yang kecil itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan dibalas. Ini kan cuman kecil ya, yang paling kecil lagi kalau ke toilet. Lah kalau ke toilet itu dibersihkan, ya minimal dipencet lah biar bersih ya. Kalau habis pipis ya dibersihkan, biar orang yang datang kedua itu setelah kita itu tidak mengutuk astagfirullahaladzim, terlaluan ini orang nih, semoga nggak bisa BAB lagi nanti. Begitu dia baca doanya, kena doa dia. Akhirnya sampai rumah sembelit. Kenapa kok perutnya sakit Bapak? Dia habis buang kotoran, nggak mau membersihkan. Sementara urusan bersih-bersih ini dari awal sudah dibicarakan oleh Nabi. Kalau BAB itu ya harus jauh dari tempat orang lain lewat, nggak boleh di bawah pohon, tidak boleh di air yang menggenang. Itu Nabi Muhammad dari awal ngaji masalah Islam itu ngomongin toharoh. Ini kok ada orang kok pergi ke masjid kok nggak membersihin. Itu kecil kan Pak Ibu? Tapi ada dosanya, gitu loh Pak Ibu. Ya Allah, semoga kita dilindungi Pak Ibu ya. Innal abdal maghrur, mana tadi? Masuk neraka Pak Ibu ya. Innal abdal maghrur ya'malu dzunub wa yuhaqqir wa la yufakir fi man qad asahu wa huwa al-jabbar jalla jalaluh. Dia itu bermaksiat kepada Allah yang maha perkasa. Fa inda dzalika yaghdabu alaihi maulahu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang bermaksiat kepada Allah walaupun kecil. Tolong diingat Nabi Adam tadi itu. Maksudnya Adam apa sih Bapak Ibu? Bukan zina, bukan maling, bukan mabuk, bukan. Nabi Adam itu tuman wala taqraba hadhis sajarota fatakuna minat zalimin. Adam, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu. Kalau kamu dekat pohon itu, kamu jadi orang zalim. Larangannya itu cuma jangan dekat aja. Berarti kan ringan tuh Bapak Ibu. Tapi ringannya larangannya Allah kepada Adam, dengan dikerjakannya larangan itu, ternyata Adam tetap aja disiksa. Apa siksanya? Digeser, tadinya di surga, dikeluarkan dari surga. Oh, dampaknya besar itu Bapak Ibu. Yang tadinya nyaman, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, makannya enak, minumannya enak, tempatnya enak, digeser, pindah ke Jabal Rahmah, panas, gersang, nggak ada airnya, nggak ada pohonnya. Enak apa enggak enak? Enak, padahal dosanya kecil. Ini Allah sudah ngasih Bapak Ibu Al-Quran, tolong dibaca lah itu Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran nggak kebaca. Allah nyuruh silaturahmi, jangan sampai nggak pernah silaturahmi, gitu aja. Kalau toh nggak mau silaturahmi, ya jangan memutuskan silaturahmi, gitu dong. Terus terakhir Bapak Ibu, yaqulu lahu abdi haqara dzambuhu wastahaffa bihaqqi wa izzati wa jalali lau adzibannahu alaihi binar wa man taba taballahu alaihi wa ghafara lahu bitaubah
wahai hambaku, engkau telah meremehkan dosa-dosamu kepada saya, dan engkau telah tidak takut kepada hakku Allah Subhanahu wa taala, wa izzati, dan keagunganku dan kemuliaanku. Aku akan menyiksa ia atas dirinya dengan api neraka. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan memaafkan bagi orang tersebut karena dia mau bertobat. Wis toh, Bapak Ibu, mari kita bertobat. Karena tobat itu kewajiban. Mari kita bertobat karena tobat itu menyelamatkan. Mari kita bertobat karena tobat itu akan membuka pintu keberkahan dari langit. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wa banina. Kan ayatnya jelas, Bapak mau bertobat, Allah curahkan itu hujan dari langit. Bukan hanya itu, Allah kasih duit yang banyak sama yang bertobat. Bukan hanya itu, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang banyak. Bukan hanya itu, banyak baiknya kalau tobat, pokoknya begitu dah. Taubat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, ada berkah, dan kita mau berpikir serta mau tahu Allah punya hak, Allah punya kuasa, dan kita diminta untuk mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat kepada Allah sekecil apapun, karena maksiat yang kecil apapun problemnya adalah dia tidak mau berpikir dia sedang maksiat sama siapa. Maksiatnya itu dia kerjakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan azabnya dengan yang kecil-kecil kalau orang ini tidak mau mengetahui dosa maksiatnya kepada siapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita banyak kebaikan serta keberkahan di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih.